Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai dan berkat Tuhan selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat seseorang memasuki babak baru dalam kehidupannya, tentu ada hal-hal penting yang perlu dilakukan terkait dengan perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Misalnya saat seseorang meninggalkan masa lajang dan kemudian masuk dalam hidup pernikahan, tentu ada hal-hal yang perlu ditinggalkan karena sudah melewati masa lajang itu dan kemudian hidup bersama dengan pasangannya. Dan ada banyak tahap baru dalam kehidupan seseorang yang perlu ditempuh, dan seringkali apa yang terjadi sebelumnya menjadi hambatan yang perlu disingkirkan untuk bisa lebih baik di dalam memasuki babak yang baru dalam kehidupannya. Rasul Paulus sangat menyadari bahwa perubahan dari keberadaan dirinya sebagai pengikut Kristus perlu melepaskan banyak hal yang ada di masa lalunya. Kita bersama-sama bisa lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam bagian ini, Rasul Paulus hendak menunjukkan bahwa pada waktu yang lalu ketika dia meletakkan kepercayaan kepada hal-hal lahiriah, ternyata itu menjadi sebuah kerugian yang dia miliki. Ada hal baru yang penting yang perlu dilakukan oleh Rasul Paulus dalam rangka mendapatkan pengenalan akan Kristus yang lebih lagi. Dan Rasul Paulus sudah menyatakan bahwa pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari apapun juga. Dan oleh karena itu, dia mau melepaskan hal-hal yang menghambatnya, apa yang terjadi di masa lalunya, apa yang dia anggap penting pada masa sebelumnya, dan dikatakan di sini menganggapnya sampah, supaya dia bisa memperoleh Kristus itu. Bukankah hal-hal semacam itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Apa yang membebani kita di masa lalu yang menjadi hambatan di dalam kita memasuki babak baru dalam pengenalan akan Kristus, perlu kita letakkan, kita singkirkan. Kita anggap sebagai sampah yang memang perlu dibuang supaya kita bisa lebih jernih di dalam menyambut kasih karunia Tuhan. Dan disitulah kemudian Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa mengenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya dan masuk di dalam persekutuan dengan penderitaannya itu menjadi bagian yang perlu dia lakukan. Untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya supaya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pada titik ini Rasul Paulus meyakini bahwa kepercayaan akan Kristus itulah yang membuat dia mendapatkan kebenaran di dalam Tuhan. Dan itu adalah anugerah luar biasa yang Rasul Paulus akan dapatkan ketika dia percaya kepada Kristus. Dan untuk itu ada konsekuensi yang perlu Rasul Paulus
ambil, yaitu ketika dia kemudian menjadi orang yang bersedia masuk di dalam penderitaan sebagaimana Kristus mengalami penderitaan. Untuk menjadi serupa dengan Kristus ada kesediaan untuk menanggung penderitaan itu. Bahwa sebagai orang percaya maka ada tantangan-tantangan besar yang dihadapi, yang kemudian akan menjadi bagian dari penderitaan yang dialami. Tetapi penderitaan ini adalah penderitaan dalam rangka menyambut pengharapan yang disediakan oleh Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dia mau menjadi serupa dengan kematian Kristus supaya juga beroleh kebangkitan yang diberikan oleh Kristus. Dan dengan demikian maka dia bisa masuk ke dalam babak baru kehidupannya sebagai orang percaya ketika siap menderita bersama dengan Kristus. Dan saya rasa ini menjadi prinsip yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita bersedia membuang sampah hambatan-hambatan dalam hidup itu supaya kita bisa belajar lebih, mengalami kemajuan di dalam pertumbuhan iman kita, dan bahkan berani menerima konsekuensi atas iman kita yang di dalamnya tentu ada penderitaan yang muaranya memang adalah pengharapan akan kebangkitan bersama dengan Kristus. Kiranya kita semakin dimampukan untuk melepaskan segala macam hambatan-hambatan dalam hidup kita yang sebenarnya adalah sampah yang memang perlu kita buang. Bersedia menyambut kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, pun juga di dalamnya ada penderitaan yang menjadi konsekuensi iman kepercayaan kita. Dan dengan demikian kita memiliki pengharapan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan biarlah itu menjadi kekuatan yang terus menopang kita di dalam menjalani hidup beriman kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.